sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Firman Tuhan akan saya beri judul Tetap Untung Sekalipun di Masa yang Sukar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Hai anakku,
janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Bapak Ibu saudara sekalian, bagi banyak orang pandemi ini sangat merugikan. Bagi banyak orang kesulitan hidup merupakan hal yang merugikan. Sebab di dalam kesulitan seringkali kesulitan merampas damai sejahtera, kesulitan merampas sukacita, kesulitan bahkan merugikan harta benda kita, kesulitan juga bahkan hari ini kita lihat kesulitan merugikan kesehatan, bahkan nyawa. Jadi wajar saja kalau orang berpikir bahwa kesulitan merupakan hal yang merugikan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi ada orang-orang tertentu di masa sukar, di kesukaran, di kesulitan, mereka justru mendapat keuntungan bagi dirinya. Bahkan mereka bisa menjadi berkat di masa kesukaran. Kenapa bisa begitu terjadi? Orang bisa tetap menerima keuntungan dan dia bahkan bisa menjadi berkat di masa sukar. Nah, Amsal mengatakan ada kriteria orang yang beruntung. Ya. Yang pertama adalah orang yang tidak menolak didikan dan peringatannya. Firman Tuhan tadi berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya." Kalau kita baca dari ayat ini sampai di ayat yang mengatakan karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Tentu ada korelasi antara ayat-ayat sebelumnya dengan apa yang disebut keuntungan. Jadi yang pertama adalah orang yang tidak menolak didikan dan peringatannya. Bapak Ibu saudara sekalian, kesukaran adalah hal yang merugikan bagi orang-orang yang keras hati untuk dididik, untuk diajar, untuk diperingatkan. Bagi mereka itu adalah sesuatu yang merugikan. Tetapi orang yang mau dibentuk, mau diajar, mau dididik oleh Tuhan, maka bagi dia kesukaran adalah sebuah keuntungan. Ya, dia bisa bersyukur, untung Tuhan peringatkan saya, untung Tuhan didik saya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang beruntung, orang yang bisa melihat kesukaran sebagai sebuah didikan atau peringatan dari Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu saudara sekalian bisa melihat kesukaran adalah sebuah peringatan, bahkan sebuah didikan dari Tuhan, maka saudara akan beruntung. Saudara akan bersyukur dengan kesukaran yang saudara alami, dengan penderitaan yang saudara rasakan. Kenapa? Karena saudara lihat penderitaan sebagai campur tangan Tuhan untuk membentuk hatimu, supaya hatimu tetap setia kepada Tuhan, supaya hatimu tidak kepada harta benda, supaya hatimu tetap berpaut kepada Tuhan. Karena itu, saudara, orang yang beruntung, orang yang bisa mengambil sebuah keuntungan di masa sukar adalah orang-orang yang melihat masa sukar sebagai sebuah didikan dan sebagai sebuah peringatan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang kedua
Orang yang beruntung adalah orang yang sadar bahwa dirinya dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan berkata tadi, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Nah saudara, seorang anak akan beruntung, akan melihat ajaran sebagai sesuatu yang menguntungkan kalau dia sadar bahwa bapaknya yang menghajar dia adalah bapak yang mengasihinya. Demikian kehidupan kita. Kita harus merasa beruntung. Kenapa? Karena kita dikasih Tuhan. Nah, orang yang dikasih Tuhan adalah orang yang istimewa, diperlakukan khusus, diberi fasilitas khusus, bahkan diberi kemerdekaan. Nah, saya teringat dengan si bungsu dan si sulung. Nah, waktu anak terhilang itu kembali, maka si sulung ya, dia komplain sama Tuhan, tuh bapaknya, "Loh, saya kok tidak diperlakukan seperti si bungsu yang menghabiskan semua harta?" Lalu si bapaknya berkata, "Bukankah engkau bersama-sama dengan aku? Ya, semua ini milikmu dan semua ini tinggal engkau ambil." Bapak Ibu saudara sekalian, sebenarnya anak yang terhilang itu bukan cuma si bungsu, tapi si sulung juga anak yang terhilang, karena dia tidak merasa dikasihi. Bapak Ibu saudara sekalian, sadarlah bahwa sekalipun situasi berat, Anda dikasihi Tuhan, Anda disayangi Tuhan, dan Anda tidak pernah ditinggalkannya sendiri. Seperti Mazmur ayat 37, pasal 37 ayat 28 mengatakan, "Sebab Tuhan ya mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan." Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Anda sadar bahwa Anda dikasih, Anda akan selalu mengatakan, "Aku ini beruntung." Kenapa? Karena aku ini anak Tuhan. Sekalipun saudara situasi buruk, sekalipun penderitaan datang, sekalipun masalah bertubi-tubi datang, kalau saudara berpikir, sadar bahwa Bapa mengasihi saudara, maka saudara akan selalu merasa beruntung. Yang ketiga, terakhir, orang yang bisa mengambil keuntungan dalam masa kesukaran adalah orang-orang yang memiliki hikmat. Ya, seperti firman Tuhan tadi mengatakan, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia." Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang memiliki hikmat adalah orang yang selalu beruntung. Kenapa? Karena orang yang memiliki hikmat, dia akan mempersiapkan hidupnya. Sebelum kesukaran datang, dia hidupnya sudah siap. Ya, dia disebut orang bijaksana. Seperti di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25 mengatakan, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu." Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang memiliki hikmat selalu siap dengan masa sukar. Karena dia berhikmat, dia bijaksana, dia bisa mendirikan rumahnya dengan baik. Dia tahu bahwa masa sukar akan datang, tapi dia tahu juga bagaimana menghadapi masa sukar. Bapak Ibu saudara sekalian, bukan hanya itu, orang yang berhikmat itu bisa melihat peluang di tengah-tengah kesukaran. Tapi orang yang bodoh
akan melihat masalah dalam kesempatan. Hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, jadilah orang yang membuka hati untuk didikan Tuhan. Jadilah orang yang sadar akan dirinya dikasihi Tuhan. Jadilah orang yang memiliki hikmat, maka Anda akan menjadi orang yang beruntung. Sekalipun situasi merugikan, tapi Anda tetap beruntung karena memiliki 3 hal ini. Kiranya hari ini, saudara, mari kita jalani dengan sukacita dan kiranya damai sejahtera menyertai kita. God bless you.